Belum. Itu Kuki. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan. Selamat datang. Assalamualaikum. Masih ada teman. Pilihan yang pertama adalah ini adalah yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, Bapak Dr. Hasman Juanda MSc, yang kami hormati Coach Dr. Harudin. Ya, mohon maaf saya menggunakan istilah coach. Saya teringat waktu kemarin di Rato SMP, Indra Safri itu hadir dan beliau selalu disampaikan Coach Indra Safri. Kepala Bidang DTK. Kali ini tidak ada sekali Bapak Ibu. Kemarin juga sempat ke Selayar. Kemudian di samping kiri saya Bapak dan Bapak Ibu dapat bertemu muka dengan Bapak Ibu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mungkin saja ini adalah pertemuan yang pertama dan mudah-mudahan bukan pertemuan yang terakhir. Yang kami rancang adalah penerimaan ini. Yang pertama adalah pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua adalah diminta kesediaan Bapak Coach untuk memberikan sepatah kata yang mungkin menyampaikan apa yang menjadi tujuan pada lokus kita di sini. Yang berikutnya adalah sambutan penerimaan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Kemudian berikutnya adalah
kami sedikit memaparkan inovasi-inovasi yang kami lakukan dalam lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Nah, yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita masuk ke acara berikutnya, yaitu sepatah kata dari Ketua Rombongan kepada Coach. Kami persilakan dengan hormat. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, yang saya hormati pejabat struktural lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, yang saya hormati peserta diklat Besmarti dari Kabupaten Selayar. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan hari ini merupakan kesempatan perdana dan mudah-mudahan nanti berlanjut secara intens Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang disampaikan tadi moderator kita. Kelihatannya Kabupaten Wajo. Jadi begitu diinformasikan juga kepada kami, kok sangat menyambut dengan rasa gembira. Kenapa? Karena kami juga ini rasa kekeluargaan juga di Wajo kental sekali Bapak Ibu sekalian. Apakah juga kegiatan diklat fungsionalnya yang menyentuh dengan kegiatan guru-guru di sini yang dikasih kemarin itu dari BKPSDM, utamanya yang berkaitan dengan persoalan itu penyusunan laporan program induksinya, kemudian penyusunan dupaknya, karena yang marak sekarang ini banyak kita dengar adanya calo-calo dan kemudian ada namanya cyberbullying. Jadi kita khawatirkan seperti itu sehingga diminta kesediaan data. Alhamdulillah kemarin peserta diklat yang kami bimbing sudah ada beberapa orang menyampaikan bahwa saya sudah mandiri kemarin, satu bersyukur besar. Saya tidak bisa mampu untuk mencoba, karena kalau tidak boleh kegiatan mencoba, apa yang mau kita evaluasi kegiatan atau kemampuan kita. Baik, dan kami di sini adalah untuk melakukan kegiatan benchmark menuju best practice. Kita ingin nanti mengamati dan mendengar langsung hal-hal yang menjadi terobosan-terobosan inovasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Nantinya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mendengar langsung penjelasan, kemudian kita mencoba nanti menganalisa dan selanjutnya bisa kita nanti bandingkan dan yang nilai lebih bisa kita implementkan. Selanjutnya kami juga perlu sampaikan kepada Bapak Kadis bahwa selain daripada itu, apa nanti yang menjadi keinginan peserta yang mudah-mudahan nanti bisa diberi kesempatan untuk bertanya, kemudian yang menjadi sumber info itu bisa memberikan informasi, karena mereka datang ini untuk melakukan kegiatan DM. Fokusnya di sini hari ini dibagi dua, ada yang BKPSDM, ada juga Dinas Pendidikan. Nanti itu info itu dia akan catat, kemudian dia akan tuangkan nanti di dalam rancangan proyek perubahannya pada acara terakhir, karena ada di situ disiapkan kolom adopsi benchmark. Artinya yang berkaitan persoalan best practice nanti Bapak Ibu peserta diklat tuangkan ke dalam laporan pembuatan RPP-nya. Berikutnya juga Pak Kadis, kami juga ingin sampaikan bahwa peserta diklat kami ini dari berbagai instansi, jadi bukan hanya dari Dinas Pendidikan Kabupaten Selayar, tapi multi dari instansi, ada beberapa dari instansi lain. Mungkin saya tidak bisa juga sebut karena persoalan waktu, tapi pada prinsipnya yang berkaitan dengan dunia pendidikan, instansi manapun bersatuan dengan itu, karena dunia pendidikan itu merambah sampai pada lingkungan keluarga. Jadi hal yang beda yang dirasakan selama ini yang didapatkan di sini itu bisa nanti kita akomodir semua Bapak Ibu sekalian. Terakhir barangkali saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Kadis bersama seluruh staf yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang bersedia menerima kami. Kami turunkan banyak terima kasih yang setinggi-tingginya yang telah meluangkan waktunya untuk menerima kami di sini, dan mudah-mudahan pertemuan ini membawa nilai ibadah. Itu yang kita harapkan bersama. Sekira cukup ya Bapak Ibu dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Coach. Selanjutnya mari kita dengarkan sambutan penerimaan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Coach yang kebetulan juga sebagai pimpinan rombongan pada siang hari ini, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Bidang, Bapak-bapak dan Ibu beserta APM Kiblat BIM 4 Kabupaten Selayar, Bapak-bapak dan Ibu pendidik, Bapak pejabat struktural lainnya yang hadir pada kesempatan ini menerima tamu kita. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita merasa bersyukur Wajo dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mendapat kejayaan untuk menjadi salah satu lokus di Kabupaten Wajo ini. Untuk itu tentunya sekali lagi saya menyampaikan terima kasih dan selamat datang, bahwa ada pepatah kita di sini bahwa siapapun nanti yang telah meminum airnya dan tempe itu berarti praktisnya sudah jadi orang Wajo. Bapak Ibu pasti minum nanti dan itu di sana ya, airnya dan tempe ya. Dan mudah-mudahan seandainya ada kesempatan yang banyak kita ajak ke dan tempe, karena mulai pekerjaannya ya. Kalau sih bisa mati sekaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Coach, bahwa tentu kita kesini ada beberapa hal yang kita dapatkan. Nah, cuma memang ada kebijakan-kebijakan tentunya yang dari sisi itu ada perbedaan-perbedaan. Kemarin waktu pertemuan SMA dan SMP dalam rakor pendidikan Sulawesi Selatan, saya duduk berdampingan ya, yang kita lakukan, dan pada prinsipnya ada kesamaan. Namun nantinya yang terkait dengan itu akan dijelaskan tentu secara teknis dan Bapak dan Ibu Kepala Bidang. Saya dengan kami yang ada acara di Makassar, termasuk Bapak Sekretaris ya, sehingga nantinya kalau ada pertanyaan saya akan kami berupaya menjawab. Regulasi Pak yang datang dari pusat itu, kami dan atas arahan Bapak Bupati tidak langsung melakukan action Pak. Sama salah satu contoh kemarin full day school. Pada saat kami sudah sampaikan ke Bapak Bupati, secara langsung Bapak Bupati menyatakan untuk kita di Wajo kita tidak lakukan itu. Kita menunggu di daerah lain seperti apa perlakuannya, dan bahkan menawarkan kalau sudah ada daerah yang sedang melakukan segera ke sana studi banding. Jadi seperti itu kalau ada Bapak ada kebijakan atau regulasi dari pusat. Yang kedua menyangkut UPTD. Mungkin di Selayar UPTD pendidikan sudah tidak ada. Ya, untuk kita di Wajo, Bapak Bupati belum. UPTD masih tetap ada. Ya. Karena kita pernah ada kerjasama dengan pemerintah Kota Bandung. Ya. Jadi mungkin ini Bapak Coach mungkin ada pertentangan, tapi seperti itulah yang kita. Jadi kita diperhadapkan dengan bidang perencanaan dari Kota Bandung, karena kita ada kerjasama terkait dengan aplikasi pelayanan. Beliau menyampaikan pada saat pembukaannya itu, kalau kita semuanya mau mengikuti regulasi dari pusat, maka kemungkinan besar daerah itu
tidak akan berkembang sesuai dengan yang kita inginkan. Tanda tanya besarnya itu kenapa? Karena tidak semua kondisi daerah itu sama, dan rata-rata regulasi yang dilakukan oleh pusat itu semua banyak mencerminkan pemerintahan yang ada di Jawa. Ya. Jadi terkadang itu tidak seperti hanya kasusnya Hyundai. Kalau kita di sini Bapak Ibu, waktu sore itu anak-anak kita dipakai untuk mengaji, ya. Kalau tidak antara lain beberapa ini. Kemudian kebijakan terkait dengan guru honor. Ya, guru honor kami di sini itu tetap juga menerima tunjangan sertifikasi. Setelah ASN, bupati dilarang mengangkat tenaga honorer. Sedangkan salah satu persyaratannya di situ harus ada SK bupati baru bisa menerima tunjangan profesi. Tapi bupati kami di sini membuat namanya surat perjanjian kontrak honorer. Dan ini berkat juga fatwa dari BKD masuk waktu itu, sehingga kurang lebih 500 lebih sekarang guru honorer saya menerima tunjangan profesi, tunjangan sertifikasi. Mungkin sama persoalannya di Senayan, hampir sama guru organik dengan guru honorer, ya. Sehingga ada sekolah yang PNS-nya hanya satu, ya. Selain itu adalah honor. Dan kalau kami sudah ada survei kemarin dari USAID, di SD saya itu kita mendapatkan guru honorer sampai kekurangan, ya, sampai 1.500. Itu berharap terkait dengan pendanaan. Memang dalam neraca pendidikan secara nasional itu dibuka itu bahwa partisipasi kabupaten dalam hal ini pemerintah kabupaten terhadap pendidikan itu sesuai harapan undang-undang itu 20%. 20% dari dana APBD itu harus dialokasikan ke pendidikan, di luar dana transfer. Karena itulah sekarang terkadang mungkin ada dari Bapeda. Ada? Nah, terkadang teman-teman kita di Bapeda menghitung 20% itu termasuk gaji, termasuk DAK, nah, termasuk dana transfer lainnya sertifikat. Kalau itu masuk pasti melampaui 20%. Padahal amanahnya itu di undang-undang yang dikatakan 20% itu yang murni penganggaran APBD terhadap pendidikan, di luar gaji, di luar DAK, di luar yang dana bos dan sebagainya itu. Karena itu masuk 20% dari anggaran APBN. Jadi kalau ini dilakukan, insya Allah ya, apa yang kita idam-idamkan, apa yang kita inginkan terhadap dunia pendidikan akan mudah kita capai. Karena memang terkadang kita berpikir itu pendidikan banyak sekali belanja saja tadi. Nah, mohon maaf teman-teman dari dinas lain, ya, kalau kita di PU kita bisa merencanakan jalan yang 3 bulan depan kita bisa nikmati. Kalau di pendidikan kita akan 3 bulan, 10 tahun, 20 tahun baru kita bisa nikmati bahwa inilah hasil yang telah kami lakukan di pendidikan. Jadi memang harus ada pemahaman dan kesadaran kita semua terkait dengan apabila kita mau meningkatkan mutu pendidikan kita. Di Wajo kita masih alokasikan dana untuk pendidikan gratis. Untuk tahun ini ya, karena kewenangan sudah ada perubahan, kewenangan SMK itu beralih ke provinsi, sehingga kemarin pemerintah provinsi mencabut ya anggaran untuk kabupaten terkait pendidikan gratis, sehingga hampir semua kabupaten di seluruh provinsi Sulawesi Selatan itu tidak juga melakukan lagi program pendidikan gratis. Tapi untuk kami di Wajo kami tetap melanjutkan.
Jadi kita masih alokasikan dana sekitar 16 M itu untuk SD dan SMP. Jadi kita berlanjut, teman-teman, di samping ada dana bos, ada juga dana gratis. Kemudian untuk di program PAUD, ya karena rata-rata guru-guru kita di satuan PAUD itu honor, bahkan ada satuan pendidikan tidak ada PNS. Ya, inilah kemarin kami belajar ke Selayar. Ya. Kami datang ke Selayar karena banyak TK-nya yang sudah negeri. Ya. Nah, jadi alhamdulillah, ya, setelah kita ke Selayar kemarin, kita sudah ada juga penegrian, bahkan sudah banyak yang masuk lagi untuk penegrian. Untuk ini pemerintah kabupaten mengalokasikan dana khusus juga untuk insentif daripada teman-teman kita di PAUD ini itu. Sekalipun ada dana BOP, tapi ada juga dana insentif dari daerah yang dibutuhkan untuk teman-teman di PAUD itu. Jadi itu beberapa kaitan yang kami lakukan yang sifatnya spesifik di Wado yang kita lakukan selama ini. Untuk juga sekalipun SMA SMK sudah berani ke provinsi, kemarin ada di tingkat SMA SMK itu ada pemberhentian komite, dana komite. Saya tidak tahu di Selayar apakah juga dihentikan itu, tapi untuk di Wajo ya, approach dari pemerintah kabupaten itu masih ada dana komite untuk SMA dan SMK. Karena kita menyadari teman-teman di SMA dan SMK itu tidak juga akan terlalu berkembang tanpa partisipasi dari para masyarakat orang tua siswa. Ya. Sekalipun memang ada regulasi itu terkait mengenai sabar, ya, sabar tumbuh. Ya, jadi ada pemahaman-pemahaman berbeda. Ya, kalau kita katakan sumbangan pasti kena sabar. Tapi kalau kita katakan bantuan itu tidak akan masuk kategori sabar karena itu dibantu. Ya, sekalipun mungkin ada keseragaman, tapi sifat namanya bantuan, bukan sumbangan. Kalau sumbangan hati-hati, itu bisa sedikit saja kita jadi masuk itu. Dan tentu yang hadir pada kesempatan ini yang kelak nanti akan menduduki akan promosi jabatan di tempat-tempat strategis, ya kiranya hubungan yang kita bangun mulai hari ini ya akan berkesan tentunya, dan ini menjadi awal untuk ajang silaturahim kita. Saya berterima kasih karena yang hadir di sini bukan hanya pendidikan, banyak dari instansi yang tentunya akan kembali bercerita di sana dan melihat apa yang bisa kita lihat di sini, dan suatu waktu juga mungkin insya Allah kami juga akan berkunjung ke Selayar. Saya sebenarnya kemarin Pak sama-sama dengan rombongan ke saya sudah mau dijemput oleh Pak Mus di seberang, tapi pas bahkan nomor mobil saya untuk nyebrang sudah ada, belum saya masih ingat itu nomor 11. Tapi pas untuk naik itu ada panggilan pendidikan bahwa kepala dinas pendidikan harus kembali karena besok sudah harus rekod mengenai ya laporan-laporan atau temuan-temuan yang kita dapatkan itu dibicarakan ulang. Jadi belum kesampaian. Jadi misalnya kemarin tadi ada undangannya opsi karena ditempatkan di Selayar. Kemarin itu ada acaranya untuk forum operator ditempatkan di Selayar. Kami lagi ada acara di Bandung. Nah, jadi salah mungkin saya harus datang sendiri. Salah. Dan tentunya saya banyak berterima kasih karena momennya ini bagus, yang jelas sudah banyak keluarga saya yang datang ini sudah keluarga saya. Saya tidak akan kesalahan lagi. Bisa. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada nanti
secara mendetail tentunya. Terima kasih kepada Bapak Coach yang memilih bukan tempat kita sebagai untuk sebagai PM dari teman-teman kita dari Seraya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu ya saya hormati, demikian sambutan penerima dari Bapak Kadis. Selanjutnya sebelum kita lanjutkan ini, saya persilakan ke Bapak Ibu untuk mencicipi akademi.